Halo Sobat Master, kenalin aku Salwa Ashifa, biasa dipanggil Salwa. Aku sekarang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Meteorologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Di sini aku sebagai salah satu mentor fisika di Master TPB. Oke, kenapa harus fisika? Matkul yang bisa dibilang banyak dihindari nih sama banyak orang. Teman-teman, sebenarnya fisika itu gak semenakutkan itu kok. Justru dengan kita mengenal fisika, banyak fenomena-fenomena yang tadinya kelihatan gak masuk akal, tapi ternyata bisa dijelaskan dalam perspektif sains. Aku sendiri mulai tertarik fisika semenjak SD kayaknya ya, dimana aku mulai mengenal dunia astronomi. Nah, dari situ aku tuh mulai penasaran dan tertarik belajar lebih lanjut tentang alam semesta, yang kajian di dalamnya pun masih banyak diperdebatkan sama para ilmuwan. Aku juga suka iseng-iseng bikin percobaan sains dan selalu takjub aja gitu sama hasilnya yang suka di luar prediksi. Nah, akhirnya aku tuh mulai mencoba mendalami astronomi lewat fisika dan matematika. Dan beberapa kali mengikuti pelatihan ataupun perlombaan yang membuat aku semakin termotivasi lagi buat menjawab lebih banyak pertanyaan yang selalu muncul. Dan kebetulan aku juga suka mengerjakan soal-soal yang membutuhkan analisis. Nah, dari latar belakang astronomi itu aku tertarik banget nih sama konsep relativitas umumnya Einstein dan energi. Kalau ada yang sempet nonton filmnya Interstellar, nah pasti nggak nih kalau emang fisika sepenting itu buat memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Relativitas umumnya Einstein bisa ngejelasin nih kenapa di film ini seorang anak tuh bisa jauh lebih tua dibandingin ayahnya yang baru balik dari perjalanan luar angkasa. Nah, itu tuh bisa terjadi karena ayahnya ini cukup lama berada di suatu planet di dekat black hole. Nah, medan gravitasi di sekitar lubang hitam itu sangat kuat. Kenapa? Karena Einstein tuh ngejelasin bahwa gravitasi muncul ketika ada kelengkungan ruang dan waktu. Nah, bayangin aja black hole tuh masanya bisa miliaran kali masa matahari. Berarti kan kelengkungan ruang waktunya bakal semakin besar kan ya? Jadi, gravitasinya pun dikatakan semakin kuat. Nah, semakin kuat medan gravitasi yang dirasakan suatu objek, semakin lambat juga waktu yang berjalan di sekitarnya dibandingin objek lain yang di luar medan gravitasi yang kuat itu. Jadi akibatnya si ayah ini akan ngerasa bahwa waktu di sekitarnya berjalan lebih lama dibandingin anaknya ya yang normal-normal aja gitu waktunya. Jadi ya pas ayah sama anak ini ketemu, jadi kayak ada perbedaan usia yang cukup signifikan di mana seakan-akan ayahnya tuh nggak menua. Nah, kalau misalnya kita ngomongin lagi nih soal gravitasi, banyak hal lagi yang lebih menarik. Misalnya di kehidupan sehari-hari, pas kita ngejatuhin dua bola di ketinggian yang sama, tapi misalnya yang satu masanya 1 kilo, lagi misalnya masanya 10 kilo. Nah, coba tebak mana yang bakal jatuh duluan. Nah, ternyata mereka jatuhnya bakal cenderung bareng-bareng karena kecepatan benda saat jatuh bebas itu nggak dipengaruhi oleh massa benda, tapi dipengaruhinya sama gravitasi, sehingga waktu tempuhnya pun bakal sama karena sama-sama di bumi kan ya. Nah, setelah itu masih banyak lagi fenomena-fenomena fisika yang menarik buat dibahas, dan tujuan aku di sini pengen berbagi sudut pandang sama teman-teman semua biar bisa ngeliat fisika dari sisi yang jauh lebih menyenangkan. Jadi yuk bareng-bareng kita belajar fisika dasar di Master TPB. Sampai jumpa Sobat Master, dadah!